kali loh, Akainya pun nggak tahu harus diapain. Dan Semenjak entah lapu-lapunya kenapa hilang gak sih? ini UB Strat dari Blacklist International kayak masih bener-bener menempel di sana. Tim fight berlima yang kuat dan tentunya buat teman-teman yang lagi nonton live stream di TikTok, jangan lupa untuk stay terus karena ada TikTok Drops live stream M5. Banyak hadiahnya di sana. Berdiri dulu deh. Tarik napas dulu semua juga yang di kolom komentar, para Geek Community yang ada di, kalau nggak salah di Surabaya di Kopi Soe ya, biasanya dia nobarnya. It's okay, tenang, kita masih punya harapan. Ingat, ini adalah match point, bukan berarti pulang. Bisa aja menuju ke arah game 5, baru di game 5 itu nanti akan semua bergantung, karena sisa 1 doang. Ya, karena walaupun seandainya menang, gue emang ngepredik Geek gak bakal menang gampang sih, Ji. Iya, gue juga. Jadi kayak 5 game possible banget terjadi. Dan untuk saat ini, balik lagi nih dari Geek Fam sendiri. Reset nomor 1 memang, tapi harus cari solusi, jangan sekedar reset doang. Iya, jangan cuma bener-bener reset, main fresh, abis itu mungkin solusinya masih belum ketemu. Apalagi kita beranjak dari early game advantage yang mereka dapatkan untuk dia convert menjadi keunggulan. Dan ini dia. Langsung dengan doa dari buat kalian semua, support juga jempolnya di kolom komentar. Aku mohon dengan sangat bijak kita support Geek Fam. Ini adalah game match point, bukan one last game, tapi masih di match point. Dan aku harap kita semua mendukung bersama dengan para caster. Mari kita kawal sampai titik darah terakhir di Geek Fam. Oke, so ini dia untuk draft pick game yang keempat. Pembuktian akankah Geek masih bisa menyamakan kedudukan atau malah Blacklist sang tuan rumah yang bisa membuat Geek gugur. Drafting phase masih sama. Geek Farm first pick dan mereka kali ini melakukan ban terhadap Valentina, Guinevere, dan Matilda. Masih sepertinya ada kesempatan untuk melakukan first pick untuk Aboy dengan Lily atau bahkan mungkin dengan Faramis tiba-tiba. Semenjak tidak ada lagi Valentina di sana. Dan gue ngeliat sekarang priority picknya harus pindah sih, Be. Jujur, Luke mendingan naikin sih. Jadi 3 jangan di atas bawah ya. gitu. Entah siapa yang diturunin, kayak Nael pool hero-nya luas loh sebenarnya. Iya. Masih ada Lancelot yang bahkan sampai saat ini masih belum muncul. Itu kan, jadi kayak naikin look-nya sebelum look-nya di ban. Bukan karena look gak banyak sih poolnya. Banyak sebenarnya, tapi kayak lapu-lapu tuh impactful banget ketika lawan Blacklist. Dan dihabisin masalahnya. Itu dia. Dihabisin juga kan dari tadi pemilihan hero-nya lapu-lapu. Terus juga kalau kita melihat dari Lilianya sekarang di ban, membuka Faramis yang ditukarkan dengan Novaria sepertinya. Faramis first pick kah? Ditukar dengan Akai dan juga nanti ditukar dengan hero-nya Edward mungkin langsung edit. Atau jangan-jangan dengan Bruno yang sekarang memicu Marky malah bukan memicu Aboy. Sehingga kalau Geek Farm first pick-nya Bruno, Faramisnya bakal bebas banget dari Blacklist International. Aboy kehabisan hero-nya dan mungkin akan dipaksa untuk bermain dengan Novaria. Mungkin bukan hanya dari Faramis sih, Be. Akainya juga bisa diambil. Dan itu akan ngebuat pusing lagi nih. Apakah memang Aboynya mau dipick naik ke atas? Karena kalau enggak, Aboynya pick di bawah itu bakal habis. Tapi kalau Aboy naik ke atas itu bakal susah dan Faramis pilihan yang paling tepat menurut gua daripada Bruno. Gameplay signature dari Aboy dengan menggunakan Faramis. Jadi udah pasti lebih aman juga. Dan dengan pemilihan hero seperti ini setidaknya dengan tidak ada Lilia, dengan tidak ada Valentina, opsi hero untuk Yue juga makin dipersempit. Dan ketika nanti Yue tidak mengamankan hero mid lanernya di 3 pick atas, bisa di shutdown semuanya di 2 adjusted ban yang tersedia dari Geek Farm. Kali ini benar-benar lebih menuju kepada second pick dari Blacklist International. Akai kah yang akan diamankan? Sehingga nanti akan menjadi sebuah jawaban kembali dalam kontes objektif Digi dan Akai kali ini. Oh, ternyata enggak, Bruno dan Akai. Akai kan, ini memang kuncinya di Akai sih memang bener, Be. Langsung Digi nggak sih kalau gitu? Daripada Digi Diginya sekalian. diambil Rene J? Iya, gue mendingan Digi sekalian atau kalau enggak paling enggak Martis sih. Martis ini kayak Artis. enak paling enggak buat nge-contest, dia bisa kabur juga dari Akai. Dan Claude oke, Claude jadi power juga soalnya Marky enggak Mas ini Baxia. dan Baxia. Mungkin Martisnya keluar dari pool hero kali, Be. Atau Iya nggak jangan-jangan melihat dari win red scream, kayaknya Martis bukan jadi opsi yang bagus ketika berhadapan dengan Akai. Itu mungkin bisa jadi alasannya. Tapi kalau kita berkaca dari Baxia, early game-nya juga nggak begitu buruk kok. Early game yang dipegang sama Nael, leading banget ketika menggunakan Baxia. Ya, Hanya saja berarti solusinya ada di roamernya nih sekarang. Oke, snowballing juga yang diharapin itu harus benar-benar terjadi. Kalau ini beneran Digi,
satu lane di gold lane ini bakal jadi concern banget. Dan Wah. Rafaelanya bisa jadi ditutup, Be. Itu bahaya banget sih, bisa bener-bener menang jauh soalnya. Gord. Gord, wow. Ini dia pemilihan hero dari Yue. Daripada Yue-nya nggak dapetin hero sama sekali, dihabisin hero mid laner-nya. Mendingan langsung aja di pick di 3 pick atas, dan itu yang menjadi jawaban juga. Last ban lapu-lapu. Ruby, Lapu bisa sih. Atau in case kayak mau tutup support, Rafa paling. Karena Rafa sebenarnya bagus juga buat dipakai sama Gig. Kalau ngomongin soal immune, ada Grok juga sih sebenarnya yang oke. Oh, tapi kalau misalkan kita berbicara Grok, di hadapan Akai dan ada Baxia juga, di mana hero healer masih terbuka. Bahkan hero healernya itu bisa di last pick loh oleh Renege itu sendiri. Edith masih di ban, tentu tidak ingin memberikan hero yang begitu powerful menuju ke arah Edward juga. Jadi kayaknya lebih ke main aman aja dulu untuk explainer-nya, karena Luke juga masih belum show up nih hero-nya. Yes. Dan ini bisa di-ban loh untuk hero dari tim Greek Fam. Atau mungkin kalau ngomongin nggak di-ban, bisa di-pick. Tapi pilihannya Dinanya. nggak jauh sih memang ke arah Lapu. Atau Grok mungkin, karena Grok juga lumayan enak nih untuk counter setup mereka. Iya, Gord apalagi ya. Wah, Gord sih damage-nya, ingat ya ada true damage-nya. Dan itu akan berkesinambungan sekali dengan tipe DPS yang mungkin akan dimainkan sama Yue ketika ada Faramis. Jadi akan lebih mudah untuk memecahkan Netherrealm. Khalid dibuang semua. Nice ban sih Khalidnya. Kali Di Blacklist ternyata. ini. Terbaca ya sedikit demi sedikit gameplay yang diinginkan oleh Gig. Oke, sekarang kalau nggak bisa pakai Lapu, Yuzong pun oke loh kalau ngelawan Gord sama Bruno kayak gini. Ya lini belakang banget kan mainnya. Atau Terisla. Terisla. Bisa Terisla juga, Gord kayak gampang ditangkap, ada Blazing Duet juga follow up-nya. Dan Terisla di kanan juga cukup capable, apalagi kita tahu ada Netherrealm di kiri. Iya, ini bisa jadi Terisla di naik pick malahan buat Edward. Karena mereka ingin simpan hero untuk hero healernya di last pick untuk Renege. Yes, dan sekarang kalau misalnya mau ngadu, mereka mau team fight baku hantam sekalian. Dan ngomongin baku hantam seperti itu, ini ngebuat Yue-nya bebas banget. Kecuali Marky peka akan hal tersebut. Karena kalau Marky juga fokus ke arah Yue, OHP free. Marky ke arah OHP, Yue-nya free. Iya ya, serba salah sebenarnya. Harus ada dua sih source damage-nya kalau Source mau damage kayak ada gitu dua. kan. Biar sama satu ke A, satu ke B, Betul. biar nggak kebagi. Tapi ngomongin Arlott sekarang juga enak juga loh. Karena position fix dari Yue sih menurut gue. Oh, tapi bisa jadi bahaya juga sih, Ji. Takutnya udah ada teman yang escape, dan kita tahu kan ketika Mystic Gust dia nggak bisa di-cancel. Jadi ketika di Final Slash itu malah ngebantu Yue untuk mendekati damage ke arah Geek Farm. Mungkin jawabannya masih di tadi sih, Lapu-Lapu Yuzong masih oke. Lapu-lapu lah kalau nggak. Lapu-lapu paling oke di. Oke, Lapu-Lapu. Lapu nomornya ini loh. Oh, Arlotnya di tangan dari Baloyski ternyata. Wow. Masih Arlott dan Lapu-Lapu ternyata ya. Ini kalau seandainya bakal menuju ke arah dari Digi, Gue takut Estes. kalau Estes Gue sih, takut Estes. masalah Jujur. utamanya sebenarnya enak di Lapu-Lapu kalau Estes. Kalau Jadi- ST sebenarnya ya Gig lebih enak karena banyak Iya. banget sisinya juga kan, areanya juga banyak. Aku malah lebih concern kalau ini adalah hero yang tipenya punya jarak jauh. Contohnya kayak siapa? Florin. Renege juga main Florin. Dan itu akan jadi masalah. Karena apa? Karena Bruno-nya bakal lebih safe di lane jauh. Tapi ternyata hero signature yang tadi Ranger Mas bilang, Estes. Yang dimana sebenarnya cukup berbahaya juga karena ada Arlott dan Lapu-Lapu. Itu yang sempet gue kayak, wah ini Estes mereka akan team fight habis-habisan. Cuma, bukan berarti nggak ada jawaban. Bukan berarti nggak ada jawaban. Estes, karena mereka pede banget kalau Gigfa mainin Faramis, mereka juga bisa sustain sama utility apa yang mereka miliki. Ya lagi-lagi hero healer melawan hero team fight dari Geek Farm. Yang dimana ini masih menjadi misteri ketika sudah mulai memasuki mid game. Walaupun early gamenya mungkin bisa dikendalikan. Tapi late game, everyone's game. Dan kita akan melihat hal tersebut di Land of Dawn. Game penentuan match point bagi Blacklist atau 2 sama. Harga mati untuk Geek Farm. Gigfam Indonesia sedang memperjuangkan region Indonesia melawan sang tuan rumah. Walaupun dalam keadaan match point. Buat kalian semua ya, dimanapun kalian nobar, nonton di rumah, di warkop, atau di Taman Ismail Marzuki, mari kita sama-sama mendukung Gigfam. Karena Blacklist memimpin dengan match point 2-1. Let's go to the lane of down. Ya perbaiki kesalahan, ambil yang bagus dari game sebelumnya. Itu udah jadi harga mati sih untuk Geek Fam sekarang. Karena ya match point itu satu hal, dan yang kedua selalu di Lord yang kedua. Jadi kayak solusinya itu udah bisa diarahin langsung.
solusinya ada di Lordnya kedua harus dibenerin oleh teman-teman Geek Fam. Iya, dan kali ini kalau kita melihat juga dari referensi game yang sebelumnya di mana Estes belum muncul, tapi kali ini ada di tangan dari Renegade dengan skin M3 World Champs. Blacklist International ini menjadi signature hero mereka. Dan kalau kita lihat dari pemilihan emblemnya, Wilderness Blessing lagi akan bermain dengan setengah river. Yang tentunya akan membuat Bruno dari OHEP akan jauh lebih aman di early stage-nya. Cuman gue ngeliat emblemnya Balau dia bawa Festival of Blood juga nih. Dia mau cari spell farm-nya kah? Karena biasanya gue ngeliat Romer tuh dia ngambil defense yang lebih pasti. Karena dia jarang punya item yang cukup kan. Mungkin dia pengen lebih sustain untuk ketika dia tertinggal seorang diri, mungkin mau ada outplay yang terjadi untuk sisinya. Ya, atau setidaknya ada tambahan dari heal up-nya sedikit. Walaupun sedikit tapi lumayan berpengaruh, cukup berpengaruh. Apalagi dengan pemilihan dari itemnya. Yang kalau kita lihat masih benar-benar banyak banget abu-abu. Masih rata-rata early stage-nya juga tidak begitu dominan. Fury Hammer mungkin akan menjadi opsi dari kedua XP laner. Dan seperti biasa untuk kedua gold laner lebih akan berfokus kepada Stilek Plates. Agar mereka bisa menimbulkan efek sustainability tambahan dan tidak bisa di take down ketika 1v1 situation. Jadi Lord di Turtle yang pertama, ini bakal menjadi medan yang sempurna sebenarnya buat Blacklist. Tapi ya momennya ada di balik lagi di Aboy. Ketika Aboynya bisa counter cukup bagus dan Baloy flicker. Langsung ke trigger. Wah, ini bahaya banget apalagi di early game. Balai dalam keadaan yang HP-nya low banget. Dan ini membuat team fight-nya jadi sedikit tidak diunggulkan bagi Geek Farm kecuali mereka yang set up duluan dan mendapatkan momentum dari Luke. Oke, kita tahu di mana di depan sana Edward menghentikan dua permainan dari tim Geek Farm. Poloski belum menyampaikan Slays, tapi Luka mau zoning out ke arah Yue karena target utamanya adalah Yue dan di mana Setsui. Kali ini gagal masih mendapatkan retribution. What a play from Nile. Langsung di belakang sana Prefighters tidak terlalu ampuh untuk bisa menghentikan pergerakan dari sana Luka. Tapi damage dari Yue terlalu sakit membuat Luka kali ini masih mampu dapetin double kill bersama dengan Apoy. Looking for triple kill tapi nampaknya mereka harus merendahkan permainan early game mereka. Woi serius Nail mau ngambil purple kah? Yes, dia mau mengambil dia benar-benar mau ngambil purple. Dia terlalu berani karena dia sadar Paloski kali ini punya power di depan sana. Dan ternyata berhasil didapatkan oleh Yue. Oh my god, lagi dan lagi. Sebenarnya kayak siapa aja yang ngambil nggak masalah sih. Yang penting jungle-nya kalau level di awal. Konsepnya gitu kayaknya. Tapi masalahnya Yue mendapatkan purple buff dan ini akan menambah dominasi, rotasi juga lebih tepatnya untuk Yue. Ketika Marky tidak membawakan Purify. Dan dengan satu Mystic Projectile yang mungkin bisa dilemparkan ke arah manapun dari River, itu bisa menjadi elemen of surprise bagi Geek Farm. Yang walaupun lagi-lagi menangkan match up melawan Sensui di early game bisa menjadi salah satu key to victory juga bagi Geek Farm. Dengan item yang mungkin masih on the way, Rudiman Hunter Sword dan ditambah dengan Warrior Boots, dia tahu kalau Mark ini kayaknya kalah banget laning phase di early game. Tapi Husklaw sih, ini dia yang menjadi item yang benar-benar fenomenal banget dengan Bruno. Ini mana menambahkan efek dari Frenzy, pasif dari Scarlet Phantom, item yang sudah sekarang bergabung dengan Husklaw. Oke, cutting yang terjadi dilakukan oleh seorang Baloski karena dia tahu di mana Marky dalam posisi tidak baik-baik saja dan no Purify Gaming. Melihat ada permainan dari Blacklist International, melakukan rotasi ke arah top lane membuat Marky makin lebih terperangkap. Tapi untungnya Marky masih bertahan. Di arah mid lane, Baloski ketarik ini melihat di mana Sensui bisa dimakan dengan Final Sense. Heavy spin for defensive, damage masih belum cukup dari seorang Luka. Tapi dengan banyak source skill yang telah keluar di arah mid lane, ini menandakan mereka akan perang dengan sangat masif di arah Turtle. Karena OHEP dan juga seorang Renegade kemungkinan besar akan ada di sana. Oke lagi-lagi ya dominasi early game-nya masih dipegang. Temponya masih ada di Geek loh sekarang. Mereka switch. Oh, mereka switch tapi tidak membawa Estes-nya ke area Turtle. Melainkan mereka bergerak ke area bottom lane. Ini adalah pertanda kalau sebenarnya ada kemungkinan Marky lumayan terancam di area gold lane-nya. Walaupun sudah memiliki Demon Hunter Sword, tapi tidak menutup kemungkinan kalau sekarang bahkan 4 pemain menuju ke area gold lane. Wow, apa yang mereka mau coba lakukan? Mereka mau coba untuk menghempaskan dan platingan full terhadap seorang OHEP. Karena Purify. Blazing Duet from Marky hanya untuk clear minion dan itu aja. Cukup sampai di situ, Lim. Ya itu udah satu keuntungan yang oke kok. Turtle ditukar sama satu wave doang berarti. Enggak cuma sama Turtle, tapi Orange Buff juga. Wah ini keuntungan berganda lagi-lagi Geek Farm dominasi banget Tapi, dan keambil Edward ternyata. Keambil lagi dan dibatalkan deny advantage dari Blacklist International. Begitu pelan tapi begitu pasti. Dan membuat lagi-lagi kali ini ancaman masih ada di bagian bawah. Langsung heavy speed telah dikeluarkan dari OHEP, fokus menuju ke turret biar tidak ada cover terhadap tim Geek Farm. Cover yang sangat diinginkan Geek Farm tim fight di dalam turret diselesaikan sama OHEP. Gak ada cover lagi, Lim. Wah ini lumayan berbahaya untuk next objektif.
yang dimana bawahnya udah nggak ada, dan jangan lupa loh, Oheb, Bruno ini bisa ngasih damage dengan posisi yang aman ditambah dengan Estes. Solusi memang ada di lapu-lapu, tapi ya balik lagi, jangan sampai kena snowball karena gold yang tadi ditabung oleh Geekfam sedikit demi sedikit mulai ditarik nih sama Blacklist. Iya, tapi ini kayaknya lebih cepat nggak sih daripada game yang sebelumnya? Tarikan gold kali ini benar-benar berdasarkan objektif dari segi turret aja. Dan itu pun belum ditambah dengan nanti team fight di Turtle yang terakhir. Walaupun 2 kali dimenangkan oleh Nael, tapi Sensui masih membantu terutama Oheb untuk mendapatkan beberapa pundi-pundi objektif agar nggak ketinggalan. Menuju ke arah seorang Oheb, tapi lihat Prefectors yang gagal ke arah yang salah. Membuat Blacklist International mereka langsung responsif. Lihat di sana Renachai mau kena, mau nggak, selama final slash-nya kebuka untuk Oheb, dia akan selamatkan Oheb apapun yang terjadi. Masih bisa selamat untungnya ya. Final slash yang udah bagus banget dan di bottom lane Marky hampir aja tertangkap, penalty zone terbuang. Satu source yang lumayan bisa diinformasikan juga dan di top lane lagi. Mau coba untuk kedua kalinya tapi masih belum berhasil. Ditabrak di tempat Luka! Gak ada lagi Man of Goddess, gak ada lagi flicker, 2 point kill berhasil didapatkan oleh tim Geekfam. Keuntungan di saat Turtle mereka muncul. 4-0 loh ini. Dan selalu bisa agresif, bahkan orange-nya bener-bener dipegang juga. Lapu-lapu is the key. Lapu-lapu. Makanya gue bilang pick di atas juga nggak apa-apa lapu-lapunya. Iya, Oke. tapi kali ini sedikit merelakan karya Turtle karena Retribution sudah digunakan juga. Dan Marky yang membuka setup menuju ke arah Turtle-nya. Dia nggak mau ketinggalan lagi dan lagi dari segi objektifnya. Tapi kita sudah melihat ini dari 3 game yang kita jalankan. Game kedua, game ketiga, dan kali ini di game yang keempat. Semoga ada sedikit perubahan ketika menuju ke arah mid game pelan-pelan. Yes, betul. Karena lagi-lagi ingat ini signature hero-nya Blacklist International, Estes. Dan ditambah dengan high ground defense mereka ada Gord dari Yue. Lumayan tricky ya, jadi harus sedikit hati-hati juga. Walaupun ada final slash memang yang bisa akhirnya nanti bikin out position. Cuman itu butuh banget waktu dan 0 kill Blacklist International. Mereka tetap masih bisa ngejar goldnya. Ini permasalahannya akan artifact lagi dari top lane. Slash dikeluarkan, Rene jadi dipisahkan dari seorang Oheb. Tapi lihat following-nya damage dari sosok seorang Oheb. Karluk berhasil mau ke mundur Geekfam. Sensui seperti biasa, semaksimal mungkin dia akan menjadi bandar. Semaksimal mungkin dia akan menjadi distraction untuk Geekfam. Dan itu selalu terjadi apapun. Apapun alasannya, mau di mid game, early game, neutral objektif, dia lebih pilih untuk menyelamatkan temannya. Dan ini yang menjadi sebuah jawaban juga dari permainan jungler tank yang sekarang bener-bener masih populer. Karena gamenya tuh bisa shifting, dia bisa inisiasi, dia bisa cover teman-temannya. Dan kalau kita lihat dari item juga pemilihan ke arah Radiant Armor dijalankan oleh kedua jungler kita. Dari Nael atau bahkan Sensui kali ini di game yang Ada keempat. Sleaze berhasil mendapatkan Oheb flicker dan ditabrak. Oheb gak bisa selamat lagi di arah belakang. Yue mencoba untuk menyelamatkan kawanan Renachai. Tapi lihat tangan Mystic Gas, Kamehameha yang gak terlalu sakit membuat para pasukan dari tim Geekfam masuk lebih dalam lagi. Market placing duetnya masih belum terlalu impactful karena ini terlalu besar feel yang diberikan. Tapi Luka versus everybody. Luka memaksa menuju ke arah Yue. Tapi nampak cuma ada Renachai. Setidaknya 1 point kill mereka dapatkan kembali. Mereka haus akan point kill di game ketiga karena mereka sadar game keempat kali ini adalah match point. Ya nggak kendor sama sekali gameplay dari Geekfam, agresif early sampai mid gamenya benar-benar terasa dan bahkan dari mid turretnya coba untuk dieksekusi. Ini masalahnya juga kalau kita berbicara bagaimana pemaksaan mereka ke mid lane terutama. Kayaknya agak sedikit beresiko karena lagi dan lagi ini untuk hero yang clear wave-nya kuat banget loh. Gord. Dan ditambah dengan Estes, lihat bagaimana formasi belakang dari Geekfam yang perlu dijangkau dengan menggunakan flicker. Sekarang nggak ada flicker, Luke harus memutar otak kembali bagaimana cara menyentuh lini belakang tanpa adanya flicker. Oke, ini juga harus dipertanyakan oleh Geekfam ketika dengan owning 2000 gold dari Blacklist International mereka mampu untuk berada di garis depan. The final slot secara Renachai dibuka depan sana Luka bakal diperhatikan pergerakan Rounds of the Data. Renachai masih selamat dengan Moon of Goddess. Marky masih menahan dengan adanya posisi dari Blazing Duet. The Blazing Duet from Marky dipusir mundur Sensui. Poloski gak ada teman. Lihat lagi dan lagi. Sensui kembali menyelamatkan kawannya. Pertanyaan yang sangat besar, 2000 gold difference. Mereka berani maju ke depan karena Pit Lord itu sebuah tanda tanya besar, Lim. Masalahnya Blacklist bukan hanya berani maju, mereka siap terperang, Ji. Mereka siap untuk fight dan Lord sekarang bisa didapatkan secara free. Gold yang lagi-lagi sudah ditabung oleh Geekfam dibalikin secara instan. Dan masih dengan pertanyaan yang sama, gimana caranya Luke untuk menjangkau lini belakang tanpa adanya flicker? Ketika mereka nggak punya resource yang cukup, mereka maksain untuk team fight dan menyentuh ke arah belakang. Tidak ada jawabannya.
Gordnya bebas dari Yue dan bahkan Renege dengan heal up-nya begitu efisien. Dan permainan dari Blacklist International lagi dan lagi. Mereka tidak mengincar ke arah Lordnya. Oke. Mereka mengincar ke arah dari point kill. Karena mereka tahu ketika grouping, ketika team fight berlima, apalagi Sensui bermain dengan cover. Covernya jadi ada dua, ada Akai, ada Estes. Oke, nampaknya sedikit ada technical issue 2 menit mungkin dari tim Blacklist International. Kita akan coba bahas sedikit dengan adanya tempo permainan mereka. Dengan goal difference yang cukup untuk melakukan teamfight di arah Lord, tapi nampaknya mereka sadar tidak ada sword skill yang di tangan dari Luke. Spellnya itu loh. Spellnya tidak ada dan tidak bisa dive in ke arah belakang. Cuma yang harus mereka pahami adalah gimana caranya momen yang dibuat Baloyski ini mereka tidak boleh sia-siakan. Karena Iya, udah nggak ada lagi opsi. Kalau Benar. kita mau menunggu dengan adanya sword skill, mereka sadar akan hal itu. Tapi Baloyski momen sebenarnya menjadi kunci. Gue rasa sebenarnya mungkin bait aja sih. Jadi Baloynya sebagai bait, Luke sebagai bait. Tim bersih-bersihnya tuh Marki sebenarnya. Cuman ya balik lagi Markinya masih belum bisa untuk ngeflank ke belakang dan langsung ngabisin semua. Kan ya balik dari Netherrealm terus ada Akai ini loh. Gue ngeliat Akainya ini power sebenarnya dari Blacklist. Power banget. Kelihatan gerakan dia untuk nge-backup, kelihatan untuk initiate-nya dan nahan heavy spin itu loh, Be. Ya tapi lagi-lagi kalau Akainya sekalipun di ban, masih banyak banget opsi untuk tim fight besarnya yang bakal dibawakan sama Sensui. Termasuk Martis yang dari tadi kita perbincangkan loh. Iya. Dan itu juga termasuk ke dalam hero powernya. Tapi memang belum ada jawaban dari heavy spin ini yang selalu menjadi cover power dari Blacklist International. Geek Farm tuh mau overextend team fight, tapi mereka nggak punya pertahanan entah dengan menggunakan Flask of the Oasis atau bahkan dengan Immortality. Sekedar Winter Truncheon untuk ngebait aja. Mereka tidak mempersiapkan itu sehingga membuat Blacklist yang lebih siap dengan heal up-nya. Dengan permainan counter setup-nya. Kali ini di game yang keempat makin lebih mengerikan juga. Apalagi dengan Estes yang heal-nya deres banget. Ya, tabrakan belakangnya selama lapunya udah nggak cukup damage, udah sih kata gue, Be. Itu bakal susah banget. Makanya tadi kan kalau ngomongin soal belakangnya, Marki yang harus nge-follow. Marki yang harus ngebantu juga ke belakang untuk clear dari beres-beres lah, untuk nge-kill semuanya. Tapi entah kenapa Markinya pun nggak dapat space, depannya ditahan. Ya, Blazing Mati-matian. Duetnya juga nggak berasa kan? Ketahan banget, Lagi-lagi. kayak nggak ada rasa. Itu dia Blazing of the Moon Goddess. Ini mana membuat gerakan dari Estes. Melakukan heal up, membuat Flask of the Oasis, membuat Favor Room item juga. Dan membuat teman-teman dari Geek Farm jadi minim terhadap damage yang mereka keluarkan. Output damage-nya terhalau semuanya Oke. sudah. Dan kita akan menuju ke in-game kembali dengan Lord yang ada di tangan dari teman-teman Blacklist International. Thank you Marshall. Kita akan kembali mengudara di Line of Dawn bersama dengan Ranger Muslim dan juga Profesor KB. Tapi kalau ngomongin high ground defense ya, Arlot ini pas lagi kondisi defense dia lebih enak loh. Dia lebih enak untuk cari posisi final slash dan lebih enak untuk bikin musuhnya out position. Oke, cari momennya lebih oke. Iya, dan Lordnya kayaknya masih bisa di-handle deh sama Geek Farm, masih aman-aman aja harusnya. Memang Lordnya masih aman, masih bisa di-handle. Tapi yang cukup berbahaya adalah sekarang invasi dan ekspedisi terhadap jungle-nya. Karena Inner udah mulai coba digerogotin di arah top lane. Dan untungnya mid lane turret-nya masih berdiri. Koko gagah menantang di garis depan. Dan lihat Baloyski di depan sana. Mereka mensiapkan Baloyski untuk bermain dengan momentum. Cuma kalau tadi tidak ada cover sama sekali, itu Baloyski akan menjadi tumbal sia-sia. Tapi masalahnya kita udah sering lihat ini gak sih, Baloyski dengan flankingnya yang berkali-kali mungkin dilakukan. Beberapa kali menciptakan momen, aku lebih setuju ketika dia menggunakan Kaja mungkin ketika bermain dengan flanking. Tapi kali ini Arlot yang dibawakan harus lebih menjaga posisi dan teritori. Karena kita tahu final slash-nya itu kan arahnya cuma satu, Yes. arah Iya. kanan. Benar. Sehingga kalau ngeflanknya dari area bottom lane, ini gak bakal connecting. Dan itu malah menyelamatkan teman-teman dari Blacklist. Itu dia berada dari atas karena mungkin satu harapan dari momen yang mereka miliki adalah di mid lane. Karena masih ada mid turretnya. Dan kalau team fight jangka panjang ya, memang sih inisiasinya bisa dibuka sama Baloy. Cuman kalau ngomongin sustain, Netherrealm dilawan sama Blazing Moon Goddess, kayak Blazing Moon Goddess lebih enak deh. Soalnya Marksman itu beda. Marksman dari Blacklist ini tipe yang memang ada di belakang. Iya, Nah kalau dari Cloud, dari Geek Farm, dive Marki, in. dia tipe yang iya lompat-lompat lah, depan belakang, susah buat ditempel. Lebih ke mainnya juga kanan kiri. Karena Iya. dia jatuhnya keluar dari Netherrealm, beda sama Faramis dulu. Faramis dulu benar. buka ultimate, tiba-tiba Cloud jump in ke belakang, Netherrealm-nya masih nempel. Sekarang Netherrealm hanya berdasarkan lingkaran dari Faramis itu sendiri. Udah keluar Nerf yang terjadi udah bener-bener fatal banget. Dan di depan sana poking damage kayaknya bakal coba dilakukan karena Sensui. Poking damage aja, just poking. Kalau dia mau lebih, ini akan menjadi bahaya karena ini adalah keuntungan Blacklist untuk di Lord yang selanjutnya. Kalau ngomongin poking, ada Renija yang akhirnya pasti bisa netralisir semua. Akhirnya pasti bisa nge-save lagi semua.
Tapi ya, kalau nggak dipop juga serba salah. Mungkin 3-2, B. Solusi untuk landing jauhnya. Menurut lu gimana, B? Kalau seandainya Marky bareng sama Baloy kontrol landing jauh, kill yang defense. Ya udah pasti mereka harus merelakan Lordnya terlebih dahulu ya. Mereka nggak boleh kontes Lordnya, tapi kayaknya 3-2 bakal kedinai di sini. Karena lihat Blacklist sudah hadir dengan 5 pemainnya di area Lord. Dan membuat kayaknya Baloyski lebih memilih untuk bermain dengan formasi 5 grouping melawan Blacklist dengan Estes-nya. Sama-sama mereka punya power dari utility, poking damage, tapi cuma bisa bermain di arah Geek Farm. Karena sisi Blacklist cuma nerima damage saja. Sedangkan dari Blacklist International, mereka posisinya udah dapat 3 boost. Mereka dapat boost atas, boost tengah udah terdeteksi kosong, dan Edward bahkan sampai ke arah jungle yang dimiliki dari Geek Farm. Tapi Conceal Gaming menuju ke arah backline, Baloyski menuju ke arah Oheb, target utama mereka. Lihat Rene C mengcover begitu saja dari Apoy, terhentikan pergerakannya, tapi lihat! Langsung digobok combo chopper menuju ke arah backline dan gagal diperporandakan oleh seorang Sensui. Following up damage dari Moog, nampaknya dengan Brave Fighters masih belum impactful. Blessing Dart from Marky dipatahkan oleh seorang Sensui. Mundur ke arah belakang dan Apoy! Dengan Ghostbusternya dia gagal, bahkan dia menjadi korban keganasan dari tim Blacklist International. Jawaban menuju ke arah Oheb dengan meta Yubi ini masih dipatahkan oleh tim Blacklist International. Untungnya Aboy yang tumbang loh, udah spawn lagi dan sekarang udah siap lagi hadir ke Land of Dawn. Dan lihat, Blacklist gak mau buang-buang kesempatannya untuk eksekusi Lord. Yes, dan kali ini para pasukan dari tim Blacklist mereka tidak akan menyanyiakan Marky. It's a pick-up pun terjadi. Luka menuju ke arah backline, satu persatu dan Win of Nature dan Renejai. Penyelamat hari dari seorang Oheb membuat Luka terperangkap di depan sana. Lord di tangan Blacklist International, 2000 gold difference. Ini benar-benar dalam bencana Geek Farm. Wow, ini agak susah sih. High ground defense juga nggak terlalu kuat ya, Be. Iya, apalagi dengan membawakan Aboy. Ini mana Faramisnya stacking up-nya juga nggak begitu maksimal sekarang. Oh my God. Dan kayaknya Mereka mau ditabrak ini. Mereka mau one strike push. Karena tersisa Nel dan juga Aboy, tidak punya high ground defensif, mereka fokus ke arah PSK, bila apapun terjadi. Lihat Rene Chai dengan Moon of Goddess membuat Aboy terperangkap di depan sana. Akan dihilangkan satu persatu, tapi Aboy hilang dengan sangat instan. Dan untungnya masih aman, masih ada nafas. Cuma jawabannya belum ketemu gimana cara mereka menghentikan Lord yang bergerak di arah top lane. Oke, reset sedikit. Lordnya masih ada setengah jalan. Dan lihat dari sisi item belum ada Immortal, B. High ground defense-nya ngandelin Faramis dengan Lightning doang, B. Lagi-lagi Immortality, item yang sebegitu pentingnya di game ketika berhadapan dengan Blacklist International. Kali ini masih belum ready dari teman-teman Geek Farm dan membuat kali ini Geek Farm harus melakukan defense yang lebih disiplin. Aboy nggak punya pasif, walaupun dia punya Netherrealm, walaupun dia punya Flicker, tapi aku ulangi, dia nggak punya pasif. Sehingga sekali lagi tumbang, kemungkinan besar Aboy akan hilang seketika. Dan ini bakal jadi berat banget untuk melakukan defense ketika berhadapan dengan Kurt yang clear wave-nya sangat-sangat cepat. Oke, clear minion coba dilakukan di arah bottom lane dan juga top lane. Dengan adanya Baloyski di depan sana berhasil menghindari pergerakan dari Edward, tapi nampaknya Sensui lebih fokus untuk menahan heavy spin yang mereka miliki. Tidak ada timpan lebih lanjut, tapi kali ini Geek masih punya sedikit nafas. Masih bisa defense. Masih Geek bisa Fam, nafas. salah satu perwakilan Indonesia masih bertahan dan masih berjuang sampai saat ini. Mereka berusaha mati-matian dan masih tersisa satu best turret kebetulan. Jadi untuk next-nya masih bisa ada chance juga untuk membalikan keadaan. Immortality pertama dari Baloyski yang tentunya akan membuat sustainability dan teamfight jangka panjang dari Geek Farm akan lebih manis juga. Tapi ingat, ketika berbicara teamfight Lord, Blacklist International selalu menunggu musuhnya untuk datang. Dan sekarang Geek Farm datang. Oke, Baloyski! Momentum langsung di following up. Tapi lihat dengan Wizard Tranchant dibuka oleh para pasukan dari Blacklist International. Tifa ada belajar dan from Marky. Disuruh mundur ke arah belakang Marky. Sekeratul maut! Marky hilang! Para pasukan dari Blacklist International, mereka juga kehilangan Oheb. Tapi ingat, ini belum menghentikan pergerakan mereka karena mereka bisa saja melakukan wipe sedikit demi sedikit. Final slash-nya for nothing. Baloyski menjadi korban ketiga. Tersisa 2 player saja. Untungnya tidak ada Oheb. Untungnya tidak ada Oheb kali ini. Tapi para pasukan dari Blacklist International, mereka masih bisa diberhentikan pergerakannya. Cuma kalau minionnya terlalu banyak dari 2 wave yang berbeda, ini juga cukup menjadi sebuah bencana untuk tim Geek Farm Indonesia. Of Goddess mencoba diselesaikan begitu saja, tapi lihat damage dari seorang Yue terlalu pas menunjukkan seorang Aboy hilang, looking for wipeout. Oh no! Nile was last man standing. Ini bencana! Geek Farm kali ini dibuat tertunduk, tersingkir dari M5 oleh Blacklist International, sang tuan rumah tertunduk